yang terbesar sejak lestarinya bangsa dan negara kami. Karenanya ya ilahi, perkokoh persatuan bangsa kami khususnya masyarakat Kalisari. Hindarkan kami dari fitnah, sumber segala bencana yang dapat mengoyahkan tiang tonggak perumahan bangsa dan keutuhan negara. Ya Allah, Ya Aziz, bebaskanlah kami dari belenggu dosa dan nista. Jauhkanlah kami dari ulah dan kata yang dapat mengakibatkan murka-Mu. Mampukanlah kami melanjutkan tugas-tugas pembaharuan dan pembangunan dalam keadaan padu, sukses dan diliputi ridho-Mu. Tuntunlah kami, biar iman dan takwah kami kepadamu meningkat, yang dapat memancarkan kebajikan, yang dapat membuahkan amal bagi kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbighfir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama laporan pengantar Lurah Kalisari yang terhormat Bapak Haji Tarmiji Esos MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Ibu Sekcam, para peserta musrenbang, Pak RW, Pak RT, LMK, Pak Satpol, FKDM, tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak Bimas Babinsa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita melaksanakan Pramusrenbang Kelurahan Kalisari itu tahun 2022. Yang pertama ialah ada beberapa usulan dari masing-masing RW untuk Pramusrenbang ini, yaitu fisik ada 157, nilai 52 miliar 377 juta 785.420 rupiah. Yang non fisik ada 11 usulan, yaitu 94 juta 425.955. Barang 19 usulan, yaitu ada 95 juta 468.200 rupiah. Total usulan keseluruhan 187 usulan, nilai 52 miliar 567 juta 679.575 rupiah. Pelaksanaan rembuk RW yaitu rekap usulan berdasarkan dari masing-masing RW. Untuk RW 01 ada 14 usulan, 14 RT, total usulan 14 dengan jumlah 88.746.755 rupiah. RW 02 13 RW yaitu 15 usulan, yaitu 6.665 rupiah juta 453.514 rupiah. RW 03 yaitu 14 RW 14 RT 15 usulan, yaitu dengan total 1.027.841.588 rupiah. RW 04 4 RW 17 usulan, yaitu 7.053.172.580 rupiah. RW 05 tidak mengikuti rembuk RW, namun sudah ada pernyataan dari Pak RW-nya bahwa beliau memang tidak mengikuti dengan alasan karena beberapa tahun yang lalu usulan tidak pernah ada realisasi. RW 06 tidak ada karena diambil Depok. RW 07 ada 5 RT, 3 usulan nilai 3.018.979.335 rupiah. RW 08 ada 5 RT, 15 usulan dengan nilai 2 miliar 4 juta 90 juta 896.086 rupiah. RW 09 15 RW ada 19 usulan, yaitu 15 miliar 38 juta 187.073 rupiah. RW 010 13 RW
13 RT, yaitu ada 50 usulan, 7.180.985.800 rupiah. RW 011 12 RT ada 39 usulan, 11.733.416.865 rupiah. Jadi total usulan dari 103 RT dari 10 RW yang ada, yaitu ada 187 usulan dengan nilai 52.567.679.575 rupiah. Pelaksanaan rembuk tingkat RW yaitu dari masing-masing RT, dari masing-masing RW, yaitu ada beberapa usulan di sini memang usulan untuk Kelurahan Kalisari, yaitu ada 10 usulan. Pusat pelatihan tenaga kerja yaitu ada 3 usulan. Dari pusat pelatihan pengembangan industri 1 usulan. Dari suku dinas Bina Marga ada 68 usulan. Suku dinas kebudayaan yaitu ada 8 usulan. Suku dinas ketahanan pangan atau KPKP ada 3 usulan. Suku dinas pemuda dan olahraga ada 4 usulan. Suku dinas perhubungan 17 usulan. Suku dinas sumber daya air ada 69 usulan. Suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi ada 4 usulan. Sehingga usulan yang ada di Kalisari ini 187 dengan total nilai 52.567.679.575 rupiah. Ini usulan dari masing-masing RW untuk Kelurahan Kalisari. Mudah-mudahan nanti di sini ada sektoral semua kita, nanti akan dibacakan bahwa yang diteruskan, ada juga di sini yang ditolak. Nanti kita eksekusi langsung aja untuk bahan musren kita, Bu Sekcam, pada tanggal 2 Februari 2022. Demikian dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Sekretaris Camat Kecamatan Pasar Bo sekaligus membuka acara Pramusrenbang secara resmi. Pada Ibu Heni Hermayani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Lurah beserta jajaran, para Kasatpol, Kasatlak yang hadir pada sore hari ini, juga dari Kecamatan, Kasubag Keuangan, para RW, LMK, FKDM, Bimas, Babinsa, pendamping rembuk RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga dari PKK. Tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwasanya kita kembali lagi bertemu dalam acara musyawarah pramusyawarah rembuk RW ini, musyawarah perencanaan pembangunan ini. Seperti kita ketahui bahwa ini berdasarkan SE nomor 57 tahun 2021 tentang pelaksanaan musrenbang, di mana sejatinya yang diharapkan oleh Bapak Gubernur kita, ini merupakan akhir beliau di masa jabatannya, yaitu tahun 2022. Bahwa dari musrenbang ini sebetulnya yang paling inti beliau harapkan adalah pemberdayaan sumber daya manusia atau peningkatan sumber daya manusia. Di mana kalau dicirikan bukan dari segi fisik, usulan-usulan yang disampaikan dari masyarakat. Katanya, ciri-ciri negara berkembang adalah usulannya fisik. Tetapi kalau ciri-ciri negara maju adalah usulannya non-fisik. Nah, kita masih bisa melihat ternyata dari sekian kelurahan yang sudah kita datangi, ini merupakan kelurahan yang keempat ya Bu Nur ya,
untuk pramusren ya, rata-rata hampir semuanya sama. Artinya kita masih berkutat dengan persoalan-persoalan fisik. Padahal yang diinginkan adalah kalau sumber daya manusianya tumbuh, berkembang, mampu bersaing di dunia, di dunia globalisasi ini, tentunya kita berharap bahwa tidak ada lagi yang namanya pengangguran, tidak ada lagi namanya orang berebut mau jadi PPSU, tapi orang berebut bagaimana untuk lebih mengedepankan apa yang menjadi, kalau kata anak sekarang apa, istilahnya, ininya mereka lah, keinginan mereka gitu ya, yang lebih menonjol. Jadi yang kita inginkan sebetulnya di sini gambarannya kita menuju ke arah negara yang maju. Makanya visi misi gubernur adalah bahagia warganya, maju kotanya, bahagia warganya. Itu yang diharapkan. Sehingga kita berharap juga kalau maju kotanya artinya dari sumber daya manusianya pun akan lebih maju. Dan kita berharap, tapi di sini lumayan sih Pak Lurah kalau saya lihat secara, usulan yang, non fisik itu ada 11 ya kalau tidak salah ya. 11 usulan dan ini lumayan, banyak dibandingkan kelurahan-kelurahan yang lain. Tentunya tepuk tangan dong untuk Pak Lurah dan jajarannya, terutama dalam hal ini para RW, para RT, LMK, FKDM, termasuk pendamping juga. Kenapa? Yang namanya mengusulkan untuk satu pelatihan, itu nggak gampang, apalagi ini dilaksanakan tahun depan. Kalau tahun depan belum tentu orangnya masih ada, apalagi ternyata yang diusulkan dia kontraktor ya. Ngontrak lagi, entar pindah lagi, ngontrak lagi, pindah lagi. Nah, yang seperti itu yang kira-kira yang harus kita sama-sama pahami dan saya apresiasi untuk para RW, jangan bosan, tetap semangat Pak RW, biar bagaimanapun yang namanya ngadepin masyarakat itu nggak gampang dengan segala macam rupa dan tingkah laku, dan mereka berharap secara instan biasanya perubahan-perubahan yang terjadi. Itu, yang, tentunya kita berharap banyak dan semoga di acara pramusren ini nanti ada kesepakatan, sehingga menjelang nanti besok kita untuk musrenbangnya, sudah tidak perlu lagi ada, apa namanya, silang pendapat ataupun hal-hal yang, tidak kita harapkan, tetapi kita bakal ketok palu, bungkus semua yang sudah diusulkan dan disepakati bersama. Barangkali itu yang saya ingin sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara pembukaan Pramusyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan Kalisari tahun 2022. Sebentar saya lupa. Maka dengan ini saya nyatakan pramusrenbang untuk Kelurahan Kalisari dibuka dengan resmi. Demikian rangkaian acara pembukaan Pramusyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan Kalisari tahun 2022. Semoga program-program pembangunan yang direncanakan membawa keberkahan bagi kita semua untuk mewujudkan Jakarta maju kotanya, bahagia warganya. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya akan dibahas melalui usulan yang akan dipimpin oleh Bapak Lurah Kelurahan Kalisari. Baik, terima kasih Bu Sekcam. Bapak Ibu yang saya hormati, memang dari ada beberapa usulan yang ada di sini, nanti kita tayangkan usulan dari masing-masing RW, baik yang fisik, non fisik, barang, mudah-mudahan cepat selesai karena kita juga akan kegiatan yang akan kita persiapkan untuk musren tanggal 2 Februari 2022. Untuk itu Mas Yuda,
tolong ditampilkan dari masing-masing SKPD. Nanti kita persilakan dari masing-masing SKPD untuk membacakan yang langsung ditolak dan sebagainya. Mau dari Dishub dulu atau dari SDA? Ada SDA? Monggo, silakan. Wah, dari Pak Fedi dulu. Silakan, Fedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sektan, yang saya hormati Bapak Lurah Kalisari, yang saya hormati semua yang ada hadir di sini dan para LMK RW sesuai dengan rapat JOM. Saya mewakili Pak Nana, Kasatpol saya, SDA. Saya sebelumnya saya minta maaf ya kepada LMK RW Kalisari, belum semuanya infobag yang tahun lalu dikerjakan semua, namun kita berusaha terus bagaimana supaya usulan warga bisa tertangani semua, karena mengingat anggaran yang ada sangat terbatas dan sedangkan usulan fisik banyak sekali. Jadi mohon sabar, pasti akan kita kerjakan walaupun bertahap. Seperti kemarin kita sudah bekerja di RW 9 Jalan Intisari depan SMU 98, hampir 1000 meter sudah terlaksana alhamdulillah. Kemudian di dalam menara samping Baitul Mutakin juga sudah selesai. Nah, kita langsung saja biar cepat. Kita nomor 1 Jalan Haji Sabeni ya, Haji Sabeni RW 2, RT 5. Kita tolak karena hilirnya saluran masuk ke dalam komplek. Jadi takutnya kita kerjakan nanti bermasalah kompleknya itu Pak. Komplek apa itu? Belakangnya hilirnya komplek Permata Pak Lurah. Jadi buangannya mau nggak mau lewat Permata. Saya khawatir kalau kita teruskan pihak Permata menolak. Jadi kalau ada pertanyaan dari mereka Permata dipersilakan nanti kita teruskan atau pakai surat usulan langsung. Selanjutnya nomor 1 dulu, Terate nomor 98 diteruskan. Jalan Kalisari RT 11 RW 2 Kalisari diteruskan. Lanjut RT 7 Kenanga 1 diteruskan. Jalan Haji Jimi kita kemarin sudah kita tutup karena mintanya ditutup salurannya, kita tolak karena udah dikerjakan Pak. Jalan Haji Jimi samping SMP 203 masalah ya. Apa 223 itu. Lanjut Jalan Dolang 2 normalisasi saluran kita teruskan. Lanjut Jalan Kalisari 1 RT 11 RW 2 kita tolak karena sudah ada sumber resapan Pak. Kalau kita bikin saluran khawatir sumber resapannya kena saluran. Jadi kita upayakan dengan ada sumber resapan bisa mengatasi genangan di wilayah tersebut. Jadi jangan sampai terjadi double gitu. Karena udah banyak sumber resapannya kita tolak. Interupsi. Kayaknya lumayan banyak nih untuk SDA, ada 69. Bagaimana kalau yang ditolaknya saja yang disampaikan? Oh boleh, bagus. Yang kita tolak aja ya. Tadi udah sampai Haji Dolang ya. Diteruskan, terus nomor 10 tahun ini dianggarkan. RW 8 Kalisari ditolak karena komplek ya. Lanjut ke RW 9.
Yang ditolak nomor 27 dan 28. Ditolak karena mintanya dikuras, Bu. Mintanya hanya dikuras, nanti kita kerjakan tahun ini langsung sama pasukan biru. Terus nomor 28 ditolak karena penyempitan di hilirnya. Jadi kalau kita teruskan tahunnya kita kerjakan, nanti bermasalah di hilirnya, nanti kita berantem sama warga yang di bawah. Lanjut, nomor 32, Jalan Bulaksari kita tolak. Tidak ada terasanya, Bu, Mbak. Tidak ada terasa, tidak ada space. Jadi kita kesulitan. Lanjut, Jalan Balonggire 12.9 kita tolak karena hilirnya bermasalah. Karena kita saluran ini sistem, Bu, jadi kalau kita nggak sekaligus akan bermasalah dan di bawahnya di hilirnya pasti akan teriak-teriak. Lanjut nomor 35, Jalan Lingkarsari RT 5, 67, RW 9. Hilirnya juga bermasalah, kita tolak. Lanjut nomor 37 sampai nomor 49 diteruskan. Lanjut yang kita tolak nomor 53, Jalan Kalisari 3, Gang Haji Mardani. Kita tolak karena hilirnya tidak ada. Hilirnya tidak ada saluran. Jadi kita percuma kita bikin saluran kalau di hilirnya bermasalah. Sama RW. Iya. Yang kita tolak aja ya. Tadi Jalan Kemang RT 9 RW 11 kita tolak. Hilirnya saluran masuk ke dalam tanah warga. Jalan Kasari 3 RW 10 hilirnya tidak ada. Kita tolak. Jalan Kemang sudah ya. Terus Gang Haji Naen RT 6 RW 11 kita tolak karena saluran masih layak. Lanjut Jalan Gria Manunggal 1 RT 8 11 saluran masih layak, kita tolak. Jalan Puri Capang wilayah RT 11 11 kita tolak karena hilirnya ada tebing tinggi. Jadi kita tidak mungkin bikin saluran. Lanjut Gang Nuri dan Gang Kelinci RT 211 kita tolak karena tidak ada trasenya. Lanjut saluran pembuangan di sebelah kediaman RT 5 RW 11 tidak ada trase, kita tolak. Lanjut Jalan Buri Capang RT 1 RT 1 RW 11 kita tolak karena hilirnya masuk rumah warga. Lanjut Jalan Manunggal Bakti RT 1 RW 11 kita tolak karena sudah ada saluran. Itu saja mungkin Pak Lurah dari SDA, dan mohon maaf barangkali mungkin ada kekurangan saya di dalam menyampaikan ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Berarti ada beberapa usulan dari hasil rembuk yang ditolak. Ya, mohon pengertian dari masing-masing pendamping dan RW. Memang namanya usulan kita ada kadang-kadang yang belum aset diserahkan ke kita, ada juga yang kadang-kadang masih ada di Infobank. Mudah-mudahan bisa selesai. Untuk tahun ini juga pekerjaan masih ada yang dilaksanakan dari SDA. Lanjut ke Disub atau kemana? Silakan Pak Disub. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan langsung aja. Masing-masing satu di RW 2, Jalan Haji Balok, RT 13, RW 2, Kelurahan Kalisari,
Pasar Bu. 5 unit ya diusulkan, 1 ditolak karena di atas saluran air. Terus Jalan Haji Jimmy, Pasar Rebo, DKI Jakarta. Ada 4, 1 ditolak di atas saluran. Ya. RT 8 selesai semua, nggak ada tolak. Sekarang RT 10, terdiri RW 10, itu Jalan Guru Sreh Raya nomor 9, 10 Kalisari. Jalan Guru Sreh 2G RT 9 RW 10. Yang ditolak adalah Jalan Guru Sreh 2G. Jarak pandang masih terlihat jelas. Terus Jalan Kencana RT 4 RW 10 Kelurahan Kalisari Pasar Rebo, yaitu di Kirai Indah RT 4 RW 10 Kalisari Pasar Rebo, jadi ditolak di atas saluran. Terus RT 10 Jalan Sawit 6 RT 13 RW 13 Sawit 6 RT 13 RW ada. Kalisari Jalan, nah, ini adalah posisi bangunan cermin kurang maksimal. Kurang maksimal nih. RT 10 Jalan Sawit. Terus RT 10 Jalan Fisik. Jalan Kirai Indah 1 RT 2 RW 10 Kelurahan Pasar Rebo ditolak, tidak ada space pemasangan. Ya. Sudah. Jadi semua yang kita tolak adalah 7. Oh iya. Jalan Pondok Sari Raya RT 10 RW 10 Kalisari Pasar Rebo ditolak, ya, karena betul-betul tidak sesuai. Nah, jadi itu yang kita tolak, yang lebihnya kita terima. Kita laksanakan tahun 2023. Oke, makasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Disub. Untuk selanjutnya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Hasan dari Bina Marga, Pak. Akan mencoba melakukan terkait dengan usulan rembuk RW. Oke, yang untuk ini yang kita tolak aja ya, Pak, yang kita bacakan. Yang pertama dari RW 1. RW 1 itu di Jalan Menara 1, nomor urut 9 kalau nggak salah. Ya, kalau Jalan Menara 2 kita teruskan, tapi untuk Jalan Menara 1 kondisinya secara umum masih layak atau masih bagus, kecuali pada daerah beton jepit saluran. Jadi mohon izin Pak Edi mungkin untuk beton jepitnya kali ya, nanti bisa dari SDA. Oke, yang kedua itu Jalan Haji Encong, itu kita tolak. Terus Jalan Haji HM Boneng juga kita tolak. Yang kita teruskan Jalan Mujahidin. Sama kondisinya seperti di atas. Oke. Kemudian yang di RW 3 itu Jalan Kresek Indah kita teruskan, Jalan Kresek Indah 2A juga kita teruskan, Jalan Haji Neli kita teruskan,
jalan batas kita teruskan, tapi gang belimbing dan gang musola kita tolak. Karena kondisi masih layak. Mohon izin yang Haji Wasi kemarin data yang kami terima itu belum ada ya, jadi belum kita survei yang untuk Gang Haji Wasinya. Mungkin nanti kita cek ulang. Kemudian untuk yang masih di RW 3 terkait dengan peningkatan cahaya kota atau PJU, yang di Jalan Kresek Indahnya kita tolak, itu karena lokasi tidak memungkinkan. Terus di RW 3, untuk Jalan Al-Jauhari Gang Kenanga diteruskan, Jalan Lestari Gang Melati diteruskan, Jalan Lestari Gang Cempaka ini kita tolak karena kondisi masih layak. Terus yang Gang Flamboyan kita teruskan, Kemuning kita teruskan. Untuk Jalan Kresek Indah Barat masih di RW 3, Jalan Kresek Indah Barat diteruskan. Nah, yang Jalan Rambutan RT 6 ini akses ke arah privat atau wilayah masih akses pribadi, wilayah privat pribadi ya. Terus Jalan Baret Biru 3 Dalam ditolak karena masih layak. Oke, yang RW 3 Jalan Rahayu 1 itu kita tolak karena existing masih dalam kondisi bagus. Rahayu 1 dan Rahayu Dalam. Jadi ada 2. Oke, yang di RW 4. Di RW 4 Jalan Cakra Buana Dalam. Ini merupakan aset TNI, kita tolak untuk proses pengusulannya melalui proposal ke gubernur. Aset TNI untuk mekanismenya melalui proposal ke gubernur sesuai dengan Pergub 35 tahun 2021. Oke, terus yang Jalan Radar 5 dan Radar 6 atas itu juga ditolak. Itu sama seperti yang di atas alasannya. Terus Jalan Radar 8 dan Radar 9 juga sama seperti di atas. Eh, sepanjang jalan radar baru Blok A sampai D itu sama. Terus panjang jalan radar 7 juga sama ditolak. Iya. Iya. Terus Gang Radar Raya dan Radar 5 juga ditolak. Oke, selanjutnya yang di RW 9 ada namanya jalan, ditulisnya sini Lembah Sari, tapi sebenarnya jalannya namanya Lintasari ya kan. Lembah Sari, tapi nama sebenarnya jalannya Jalan Lintasari. Nah, ini kita tolak, tidak ada akses tembus dan lokasi yang diusulkan itu berada di sisi belakang rumah warga.
Selanjutnya RW 9 di Jalan Musola Al-Ikhlas. Jalan Musola Al-Ikhlas ini untuk asetnya belum jelas. Asetnya belum jelas karena informasinya itu tanah satu orang yang dikembangkan menjadi semacam komplek ya. Jadi belum belum diserah terimakan sepertinya ke Pemda. Iya. Oke, selanjutnya RW 10 itu di Jalan Pondok Sari 1. RW 10 Jalan Pondok Sari 1, RW 10 itu permohonan pelebaran jalan itu kita tolak. Karena jalan existing-nya sudah sesuai trasenya. Oke. Terus yang Jalan Kirai Indah masih di RW 10, Jalan Kirai Indah RT 4 itu kita tolak juga dua-duanya karena kondisinya masih layak, hanya ada kerusakan pada beton jepit sumur resapan. Oke. Terus Jalan Kirai Indah Kapling 1 juga, secara keseluruhan jalannya itu masih bagus. Terus Jalan Kirai Indah Kapling 2 juga, itu kondisi jalan masih layak. Kirai Indah Raya juga sama. Kirai Indah Raya, nah itu. Oke, selanjutnya dari RW 11. RW 11 Jalan Haji Minah, RT 10. Itu kita tolak, kondisi masih layak. Terus Gang Haji Minah 2, RT 10 juga, itu sama. Oke, terus yang di Jalan Geria Manunggal 2, itu kita tolak. Geria Manunggal 2, 2A sama 2C kita tolak. Yang kita teruskan Jalan Geria Manunggal 1C. Geria Manunggal 1C-nya kita teruskan. Manunggal 2, 2A-nya ditolak. Yang Manunggal 2 semuanya ditolak. 2, 2A, 2C kita tolak. Ya. Yang diteruskan yang Manunggal 1-nya apa? Manunggal 1C-nya aja. Oke. Terus Manunggal Bakti samping TPU Kalisari ini kita tolak karena asetnya belum jelas juga. Kemudian ada permohonan 1 DAK. Nah, ini permohonannya di sini template-nya peningkatan perbaikan. Ini di RW 09. RW 09. Sebenarnya untuk peningkatan perbaikan itu untuk kondisi jembatan yang sudah ada atau sudah existing tapi kondisinya sudah ini. Untuk permohonan baru nih Pak, karena ini akan menghubungkan dua lokasi ya, antara warga RW 9 dengan RW 01. Nah, ini apakah sudah
kedua RW ini sudah sepakat atau ini untuk menghubungkan keduanya gitu. Ya, ya Pak. Menolak untuk dibangun, oke. Berat. Enggak, ini yang di Kalisari, Pak. Di Lintasari. Ya. Satu paket. Gitu. Ya. Baik Pak, untuk ini kita tolak berarti ya Pak, karena belum ada kesepakatan. Oke. Makasih mungkin Pak dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dari mana lagi Mas Yuda yang itu? Olahraga. Olahraga. Yuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sekjam beserta jajaran, yang terhormat Pak Lurah Kalisari beserta jajaran, yang terhormat para Ketua RW, para LMK, para FKDM, pendamping, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, peserta dan undangan Musrenbang, Pramusrenbang Kelurahan Kalisari. Izin saya Sheni akan menyampaikan terkait usulan Musrenbang tahun 2022. Ada 4 usulan yang disampaikan untuk Sudinpora. 3 berupa fisik, 1 berupa barang. Untuk fisik ada 3 yang ditolak dari hasil survei yang di Jalan Radar 9 RT 3. Karena untuk kegiatannya di sistem permohonannya adalah rehab. Setelah kami survei ke lapangan itu kategorinya merupakan pembangunan baru sehingga tidak bisa diteruskan. Yang lainnya belum bisa saya sampaikan untuk diteruskan karena ada kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh para warga yang mengusulkan. Adapun persyaratannya untuk rehab lapangan olahraga adalah surat permohonan, 2 proposal, 3 surat rekomendasi dari pemilik lahan, 4 bukti kepemilikan, 5 fasos atau fasu melampirkan surat rekomendasi dari instansi terkait, yang 6 surat pernyataan dari pemilik lahan yang bersedia untuk tidak dialihfungsikan selama 5 tahun minimal dari setelah direhab. Sedangkan untuk persyaratan olahraga yang tadi ada permohonan alat olahraga, syaratnya adalah surat permohonan, proposal, dan foto lokasi bermainnya dan tempat penyimpanan alatnya. Untuk contoh format surat-suratnya sudah saya sampaikan kepada Ibu Evi. Bisa nanti para ketua RW berkoordinasi dengan Ibu Evi untuk segera melengkapi persyaratan administrasinya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Olahraga. Tenaga kerja dan BLT ya, Mas Suda? Tenaga kerja sama BLT ya? Dia ikut Jum. Ada tenaga kerja dari BLT?
BLK ya, dari BLK Pasar Rebo. Tenaga kerja ada itu, Pak. Udah dari mana, Bu? Itu tenaga kerja ada tuh, Bu Ari. Halo, izin Pak Lurah, Yap, BPKD silakan. dari tenaga kerja, tenaga Migrasi dan Energi, UPT Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur, Pak Lurah. Ya, Bu, ada yang mau disampaikan, Bu? Ya Pak, mohon izin bisa dilihat untuk usulan yang diajukan untuk Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur, Pak Lurah. Baik, ada 3 yang diusulkan ya Pak, dan tiap kejuruannya yang diusulkan adalah sebanyak 1 orang. Izin menjelaskan terlebih dahulu Pak Lurah dan Bu Sekcam ya, beserta Bapak Ibu sekalian. Pada dasarnya Pak, jika APBD 2022 ini berjalan normal, tanpa refocusing, insya Allah semua yang diusulkan ini dapat kami laksanakan di tahun 2022 ini. Namun, warga yang mengusulkan perlu secepatnya untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, Pak. Persyaratannya adalah fotokopi KTP DKI Jakarta, kemudian fotokopi ijazah terakhir, fotokopi kartu keluarga, pas foto 3x4, sebanyak 4 lembar dengan latar belakang merah, serta fotokopi sertifikat vaksin. Nah, untuk program pelatihan yang ada di kami, diantaranya adalah program reguler dan Mobile Training Unit atau MTU. Untuk yang reguler diselenggarakan di gedung pelatihan kami yang berlokasi di Jalan Haji Nama nomor 1 Pondok Kelapa dekat Kalimalang, Pak, Pasar Sumber Arta, perbatasan dengan Bekasi. Kemudian untuk MTU-nya ini diselenggarakan sesuai dengan lokasi yang diajukan, namun harus memenuhi persyaratan yaitu tersedianya peserta sebanyak 10 orang. Karena jumlah yang diajukan ini masing-masing kejuruan adalah 1, maka kami sarankan untuk mengikuti program reguler. Nah, program reguler ini mohon untuk segera melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan tadi dengan mendatangi kantor kami langsung di Pak di Jalan Haji Naman nomor 1 Pondok Kelapa, dan mohon mungkin bisa didampingi dari pihak kelurahan supaya kita bisa tahu Pak kalau ini asalnya dari Musrembang para pesertanya ini, supaya tidak tercampur dengan peserta umum yang lain agar dapat kami tindak lanjuti. Kemudian perlu diketahui juga bahwa nanti untuk program reguler ini yaitu bahasa Jepang, teknik pendingin. Oh maaf, teknik pendinginnya berarti 2 ya Pak. Usulannya ada 2, masing-masing 2. Oke, berarti untuk 2 kejuruan ya, teknik pendingin dan bahasa Jepang. Untuk bahasa Jepang direncanakan akan diadakan selama 3 angkatan, di mana tiap angkatannya itu berjumlah 20 orang dan dilaksanakan selama 30 hari kerja atau sekitar 1-2 bulan, di mana nanti pada akhir pelatihan akan diselenggarakan uji kompetensi. Jika dinyatakan kompeten akan mendapatkan sertifikat dari BNSP, jadi Standar Nasional Sertifikasi Profesi. Sama juga dengan teknik pendingin, di akhir pelatihan akan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan uji kompetensi, namun teknik pendingin ini dilaksanakan sebanyak 3 angkatan. Oh, mohon maaf, Jepang dan pendingin ini sama Pak, 3 angkatan. Bukan 30 hari kerja, namun 45 hari kerja, atau sekitar 2-3 bulan. Seperti itu Pak. Dan nanti fasilitas yang akan didapatkan para peserta adalah seragam kerja, snack, makan siang, bahan praktik, sertifikasi, dan nanti akan ada kesempatan untuk disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang telah
melaksanakan MOU dengan PPKD Jakarta Timur. Demikian Pak Lurah yang dapat disampaikan. Dipersilakan. Izin, Mas Yuda boleh bicara sebentar. Kalau yang mengenai pelatihan RW 10 itu, kalau yang AC kan dia ada 2 ya, 2 orang. Terus tadi dibacakan tadi bahasa Jepang 1 itu betul. Terus yang otomotif kenapa nggak ada ya? 1 orang. Otomotif 1, terus yang mengemudi ada 11 orang. Otomotif masuknya ke PPKPI ya, Bu? Ya, otomotif ada 1 orang harusnya. Terus sama yang mengemudi ada 11 orang. Boleh maaf yang operator boleh di SKPD tujuannya boleh di detailin? Di usulan lengkap ya berarti. Di daftar usulan lengkapnya nggak ada ya Mas Yuda di situ? Pelatihan Mas Yuda. Nah itu dianya tuh. Yang pelatihan yang mengemudi ada 11. Mohon izin, Bu. Ini ada BPKD, ada dari Sudin Tenaga Kerja, ada juga dari BLK. Jadi di sini tujuannya kita pisah-pisah, Bu. Gitu, enggak semuanya masuk ke BPKD. Gitu. Tapi ada di usulannya ini kan udah ditampilkan tuh, ada 11 berapa tuh? 14 orang malah yang non fisik tuh. Yang otomotif sama ini juga ya, PPKD juga ya, Bu Ari? Nah, minta tolong operator untuk SKPD tujuan otomotif mohon didetailin, takutnya masuknya ke PPKPI. Ya itu otomotif tuh. Izin Bu, betul masuknya ke PPKPI Bu, berbeda dengan PPKD Jakarta Timur Bu. Oh. Satu dinas tapi kita beda UPT. Oh gitu, ya. Nah, jadi ada yang masuk ke Sudin, ada yang masuk ke BPKD, ada yang masuk ke BLK. Oh ya. Makanya BLK hari ini juga saya suruh ikut Zoom. Kemarin kan dia datang. Dia punya program nanti bulan Maret, 3 bulan ke belakang, yang brosurnya sudah saya kirim ke masing-masing RW kemarin kalau udah sampai itu. Dari BLK langsung menyampaikan. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama Ibu. Terima kasih Mas. Tenaga kerja ada yang ikut Zoom? Tenaga kerja atau BLK? Kebudayaan? Kebudayaan ada itu Pak. Ya, kebudayaan ada. Mohon izin Bapak Ibu pimpinan dari kebudayaan. Ya, silakan Pak. Izin melaporkan untuk usulan dari Kelurahan Kalisari yaitu di RW 11 ya Pak. RW 11 itu mengajukan 8 usulan hadroh di RT 1, RT 2, RW 4, RT 4, RT 5, RT 6, RT 8 dan RT 9 dan RT 12. Di RW 11. Nanti akan kita teruskan di salah
2 RT, Pak. Di 2023, Pak. Ya begitu, Pak. Tes. Diteruskan semua Pak ya? Yang diteruskan, Alhamdulillah. ya Pak. Yang diteruskan 2 aja, Pak. 2, Pak. Maaf, Pak. Ya, 2. Tapi nanti tergantung RW-nya, nanti pilih aja RT yang mana yang akan. Siap. Oh, 2. 2, Pak. Ya, mungkin yang saya teruskan prioritas yang paling atas aja Pak, 1-2 nih Pak. Ya Pak, boleh. 32, 33. Karena sesuai prioritas berarti kan paling atas, paling perlu gitu. Ya. Terima kasih. Musrenbang sampai jam 7 malam. Zoom meeting nih. Iya. Nginep saya antar sini. KP ada yang hadir? Siap. Assalamualaikum Pak Lurah. Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga silakan Pak. Kalau ngopi gabung sini ya. Saya kebetulan lagi di Cibubur Pak ini. Ya, terima kasih. Baik Pak. Bisa ditampilkan ininya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bu Sekcam, Pak Lurah, Pak RT, RP, tokoh masyarakat, tim penggerak PKK, serta Karang Taruna. Duh, kok sebentar Pak. Ada untuk KPKP ya, ini semuanya non fisik dan pengembangan sumber daya semua, kelihatan pengembangan sumber daya manusia. Ini semuanya bisa diteruskan Pak. Alhamdulillah. Untuk usulan ke KPKP ya Pak ya. Karena ini sifatnya non fisik semua dan pengembangan sumber daya manusia itu yang kita harapkan memang Pak. Ya, yang khusus untuk, iya siap. Jadi usulan untuk ke KPKP semuanya kita teruskan Pak. Alhamdulillah Bu Sekcam diteruskan semua. Baik. Mungkin itu saja Pak Lurah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya berapa sih nggak kecatat lagi. Kan ntar ini kan di Ya Bapak Ibu para peserta Zoom meeting, tadi sudah disampaikan dari masing-masing instansi dan sektoral, namun kita masih dicek kembali dari operator kita, mudah-mudahan tidak ada yang terlewati. Mohon ditunggu sebentar lagi Pak ya. Mohon izin Pak Lurah. Ya Bu. Pak, saya dari pendamping rembuk RW 2 Pak. Ya. Ada tambahan, boleh Pak, ini kan penambahan penerangan jalan sama tiangnya ya Pak, karena sering terjadi curanmor Pak. Boleh ditambah Pak
untuk Curanmor, ini ada Pak Trante, pada Bimas Babinsa, ada maksudnya Pak cuma Dimas penambahan Pol. ini, penambahan pencahayaan. Ya, Jadi silakan. dari PJU ya Pak ya, Apa Bu? untuk Sudin PJU Pak. Karena itu tempatnya itu gelap Pak, jadi sering terjadi curanmor. Lokasinya di RT 8 RW 2 Pak, Jalan Haji Lipuh. Boleh Pak tambahan Pak? Iya Bu. Apa Bu usulannya? Silakan Bu. Penambahan penerangan jalan dan tiangnya Pak. Karena telat kemarin Pak RT 8 ngasih usulannya. Nanti coba kita mau suarakan kembali Bu, karena kan tanggal 2 kita sudah musren nih. Iya Pak. Dari masing-masing sektoral, kemarin kan sudah ke wilayah. Coba Iya. nanti kita tanyakan sektoral, barangkali masih bisa ditambah apa enggak sebelum kita masuk pada tanggal 2. Silakan Iya Pak. tambahan. Bisa nambah. 1 titik aja sih Pak. Ini kebetulan ada di sini Bu. Mohon izin Bu, Iya Bapak. itu yang perlu diterangin lokasi jalan atau lokasi apa ya Bu? Lokasi jalan Pak. Jalan. Motornya ditaruh jalan apa ditaruh rumah ya Bu? Di rumah Pak. Jadi memang dibilang padat penduduk juga enggak. Tapi karena di situ aksesnya perbatasan dengan apa? Villa Kalisari ya Pak ya. Turunan. Iya. Memang sepi juga ya Pak. Terus gelap memang di ininya. Begal Lokasi. atau pencurian ya Bu ya? Begal. Iya Pak. Begal atau Pencurian Pak. Pencurian bukan begal. Oh. Ya. Nanti kita survei ya Bu ya. Nanti lokasinya. Kebetulan ada Pak Eko di sana lagi survei. Kemarin ketemu nggak? Saya kemarin ada apa? Ada urusan ini Pak, vaksin Pak. Jadi vaksin yang ketiga booster. Jadi yang mendampingi Pak RT 4, Pak Dedi. Jadi tambahannya itu Pak Dedi nggak tahu. Jadi terlambat Pak. Mohon maaf Pak Eko. Boleh tambah 1 ya. Ya, nanti kita survei ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak Lurah, Bu Sekcam. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Mohon bertanya dari RW 3. Mohon bertanya dari RW 3. Gimana Mas, sudah selesai semua? Bisa berkesempatan untuk saya? RW 3, silakan. Bisa berkesempatan untuk saya? Ya. Perkenalkan saya Tafsir Ali, pendamping rembuk RW 3. Ada yang ingin saya tanyakan begini loh Pak. Pak Lurah sebenarnya sama semuanya ya, untuk dari para FKDN, PKK, Suaranya ngebleng Pak. Semua. Putus Pak. Hanya bertanya begini. Suaranya putus-putus Pak, pendamping. Tadi yang di chat aja barangkali ya. Di chat aja coba Pak, pertanyaannya di chat aja Pak. Suaranya putus-putus.
bidang Sambil menunggu boleh izin bertanya Pak Lurah. Ya, silakan. RW 4 nih, Lurah. Oke. Bu Ari, saya mau nanya ke Bu Ari, PPKD. Ini yang berkasnya tadi yang diminta itu akan saya sampaikannya via siapa ya? Kelurahan atau gimana Bu Ari? Kalau dari kami yang penting kami menerima Bu, nanti langsung saja ke kantor kami. Di chat sudah dilampirkan informasi tentang pendaftaran pelatihan. Nanti sudah ke kantor ketemu dengan Ibu Linda, Kasatlank Pengendalian dan Pemasaran. Oh ya, baik. Bu Ari. Sama-sama. Boleh kembali ke saya, Pak? Izin. Ya, lanjut. Ini loh, jadi saya gini, kenapa saya prioritaskan di Gang Blimbing, Jalan Cempaka itu jadi kenapa prioritas untuk pengaspalan? Karena itu bekas galian sumur resapan, di mana banyak sekali itu pengelupasan. Gitu. Kalau untuk masalah di Jalan Rambutan yang di sebelah sebelah ini ya, sebelah masjid itu, oke lah, saya nggak bermasalah. Jadi permasalahannya itu karena akses satu rumah. Ya, itu nggak masalah. Tapi yang jadi permasalahan itu di Gang Belimbing, Jalan Gang Cempaka, dan ada beberapa itu yang tadi yang tidak disebutkan, karena itu semua saya ajukan karena bekas penggalian sumur resapan. Bagaimana Bina Marga? Apakah bisa ditindaklanjuti? Tidak ditolak. Begitu. Bagaimana? Dari pihak SKDP Bina Marganya? Biar bisa dapat tanggapan, Pak. Ya. Mungkin pertanyaannya diulangin, Pak. Begini kan ada beberapa ajuan saya, usulan kami dari RW 3 tentang pengaspalan dari Bina Marga di salah satu Jalan Cempaka, Gang Blimbing. Kenapa saya ajukan di situ? Karena itu bekas penggalian sumur resapan, di mana banyak sekali pengelupasan dan perusakan jalan aspal tersebut itu. Jadi makanya saya ajukan. Dan itu tapi tadi kan saya lihat itu ditolak ya. Jadi saya ingin sekali apabila itu ditindaklanjuti gitu Pak, tidak ditolak. Bagaimana? Apakah bisa? Tadi kan mungkin kalau di Jalan Rambutan nggak bermasalah ya, nggak masalah. Ya Gang Blimbing, Gang Musola ya mungkin emang baru ya, bukan nggak ada. Tapi yang di Gang Blimbing, Jalan Kresek Indah, itu ya kalau bukan Kresek Indah itu yang peningkatan pencahayaan ya. Nah, tapi yang pas Jalan Lestari Gang Cempaka ini rusak sekali tuh Pak. Baik, mohon izin Pak. Jadi kita untuk pengaspalan melihat kondisi seluruh aspal yang ada di jalan Pak. Jadi satu kesatuan. Betul. Nah ini kalau kerusakannya spot-spot, khususnya di area sumur resapan Pak. Ya. Nah, itu nanti dari pihak pemilik sumur resapan atau kontraktor sumur resapan yang akan memperbaikinya Pak. Oh seperti itu. Jadi apa bisa ditindaklanjutin untuk ke sana Pak? Untuk bagaimana? Karena saya akses untuk ke sumur resapan ya yang mengerjakan sumur resapan kan saya nggak tahu atau aksesnya ke sana. Oh gitu ya. Bagaimana? Jadi gini Pak, di sini ada surat dari Sekda Pak nomor 1677 tanggal 29 Desember tahun 2021. Ya. Nah, ini menindaklanjuti hasil rapat pembahasan perbaikan badan jalan pasca pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan BUMD yang diselenggarakan pada tanggal 20 Desember tahun 2021 serta untuk memastikan kualitas layanan akses jalan bagi masyarakat disampaikan hal berikut. 1. Perangkat daerah atau BUMD yang melaksanakan pekerjaan di badan jalan agar segera melaksanakan road reinstatement atau mengembalikan kondisi jalan seperti semula. Jadi pengembalian nanti perbaikan di area sumur resapan dilakukan oleh pihak yang melaksanakan pekerjaan sumur resapan, Pak. Baik. Mengerti kalau gitu. Oh, terima kasih Pak. Jadi penjelasan saya bisa mengerti, jadi saya bisa ajukan ke
pihak pengembang itu sendiri ya Pak ya. Ya, Terima betul. kasih, nanti mungkin bersurat dari kami, mungkin seperti itu Pak. Ya, Makasih, Pak. terima kasih Pak. Deh, Pak Pendamping. Ya, siap. Ya. Siap Pak Lurah, makasih. Oh, makasih Pak. Pak Lurah dari RW 4, Pak Lurah. Yuk, RW 4 gimana? Terima kasih Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ke SDA yang pertama Pak. Itu usulan dari RW 4 mengenai saluran air di sepanjang jalan Caraka Buana, kenapa tidak masuk Pak? Karena itu kita merupakan prioritas pertama. Tadi yang dibacakan itu tidak ada dari RW 4 mengenai saluran air. Kalau berpedoman kepada komplek, itu di luar komplek RT 2 itu. Saya udah jelaskan. Dan saya udah mengundang Bapak Nana untuk hadir. Survei ke lapangan bahwa itu RT 2 itu di luar komplek. Kenapa sekarang tidak masuk? Gitu. Itu Pak. Apakah masih menunggu korban berikutnya? Karena di situ banyak kendaraan yang terperosok. Dan itu jalannya jalan hidup Pak Lurah, izin. Jadi dari RA Padilah ke Kalisari itu melalui jalan Caraka Buana. Kalau dari Pemda sekarang berpedoman itu tanah komplek, kami di sini dengan komandan komplek akan tutup itu jalan. Jadi begitu Pak Lurah, mohon izin. Jadi kemarin saya menyampaikan unek-unek dari komandan komplek bahwa kalau dari pihak kelurahan dan kecamatan itu tetap berpedoman bahwa RT 2 itu masuk komplek, akan tutup itu jalan. Sedangkan itu jalan umum yang dilalui oleh ratusan kendaraan. Itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kemarin waktu peninjauan lapangan gimana? Peninjauan lapangan kemarin kan sesuai dengan saya kirim fotonya Pak. Sebelum kita rembuk RW kami kirim foto itu ke Pusekcam dan ke Kasatpel Pak Nana. Itu ada perbaikan. Tetapi yang saya pertanyakan selanjutnya apakah untuk usulan ini, karena usulan prioritas pertama itu apakah berlanjut? Enggak. Karena disesuai dengan usulan itu Pak, itu kita memakai Yudit. Kalau sekarang hanya dipelur aja, diteplok aja Pak, itunya turapnya. Jadi itu kalau ada kendaraan ambles lagi. Kalau papasan kendaraan ambles lagi. Untuk itu kami mohon ada penjelasan dari Kasatpel atau ya terkait ya SDA, apakah kita ini untuk jalan Caraka itu berlanjut atau bagaimana? Demikian Pak Lurah. Ya, Pak SDA gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Yang mewakili RW 4, mohon maaf. Memang Caraka Buana awalnya masih Lurah Pak Swindarto, masih ada, memang dia ngusulin itu. Tiba-tiba kita kehabisan Yudit Pak. Tadinya mau kita kerjakan karena kehabisan Yudit, sama sekali stok habis. Tapi mudah-mudahan kalau tahun ini ada pengadaan stok, kita akan prioritaskan Pak, yang jalan Caraka Buana. Iya, maksud saya gini Pak, maksud saya itu kan tadi di usulan itu tidak tercantum gitu kan RW 4 itu. Sedangkan itu kan prioritas pertama. Kalau misalkan ada pekerjaan di luar musrem ya monggo, tetapi kan kami itu kemarin pas rembuk RW itu masuk usulan pertama tersebut Pak. Iya Pak, nanti kita prioritaskan untuk jalan Caraka Buana RW 4. Jadi emang kita nggak masukin karena rencana mau dikerjakan tahun ini Pak.
Oh iya siap. Mudah-mudahan stok ada tahun ini, ada pengadaan Yudit, kita pakai Yudit karena kan Bapak maunya pakai Yudit kan. Iya Kemarin Pak, karena karena kita itu harus sementara, ditutup Pak. Ya, karena karena kita jalan cuma itu, sementara karena untuk CRM ya, karena CRM kan harus segera di TL. betul. Kita sementara pakai yang ambut-ambut yang longsor kita TL. Karena Iya. Bapak mintanya pakai Yudit, kita kan perlu biaya Pak, perlu biaya, perlu bahan material. Kita pokoknya kalau begitu ada stok langsung kita kerjakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, gini Pak Heri, mungkin di Infobank sudah ada. Kalau memang ada anggaran untuk tahun sekarang, kalau enggak juga nanti kita buat usulan aja langsung. Jadi kita buat usulan langsung, kalau kita mau usulan kan 2023 nanti nih. Iya. Siapa tahu 2022 ini dari ada anggarannya. Ini kan 2022 kalau memang ada, mungkin udah diketok palu ya tinggal kita lanjutin aja. Gitu. Oh, siap. Jadi sementara Siap. mungkin itu yang bisa dilaksanakan sama SDA. Iya. Biasanya malah cuma pakai dolken tuh Pak. Kalau nggak pakai bambu diganjel. Gitu. Ya ini juga Karena kan tahun belum ini. semuanya Pak yang diturap itu baru sekitar 8 meter, sedangkan itu kan longsornya itu sampai ke bawah Pak. Gitu Ya, makanya. mudah-mudahan Pak nanti setelah Januari ini udah ada pengembangan kali ya. Karena kita juga belum lihat juga nih ketok palunya udah sampai mana. Mudah-mudahan tahun ini Pak Heri bisa dilaksanakan nanti ya, kita tinjau kembali. Ya, amin Pak. Ya. Makasih Pak. Ada lagi Mas Yuda? Karang Taruna Pak. Pak izin Pak, Karang Taruna. Yuk, Karang Taruna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Karang Taruna unit RW 02 Pak. Anggotanya Bang Maliki, ketua saya. Ini dari Karang Taruna unit RW 02. Saya mau mengajukan ini Pak, pelatihan kewirausahaan. Kemarin pas saya melihat di website itu udah agak nggak bisa Pak per RT gitu pas diusulkan. Jadi saya mau menanyakan persyaratan apa saja, terus juga mau mengajukan kemana untuk pelatihan kewirausahaan seperti itu Pak. Saya jadi usulan menyusul Pak gitu. Karena sangat disayangkan kalau misalnya pelatihan kewirausahaan ini tidak diadakan. Dan saya juga nanti akan berkoordinasi dengan Karang Taruna Kalisari, yaitu si Rashid dan kawan-kawan. Terima kasih Pak. Nah ini gue demen nih, Karang Taruna. Kemarin dari BLK itu datang. Dia ada program untuk bulan Maret sampai 3 bulan ke belakang. Memang pelatihannya 3 bulan. Nanti biar kita nggak masuk di Musrenbang, tapi itu usulan langsung. Itu ada brosurnya. Kalau nggak salah kemarin kita sampaikan melalui RW, mungkin belum sampai kali ya karena baru kemarin sore dari BLK datang. Harusnya hari ini memang dia saya undang untuk Zoom bersama-sama kita. Tapi kelihatan nggak hadir. Itu nanti datang aja lah ke kelurahan, ada brosur di kita nanti apa aja yang mau diikuti kegiatan, jadi kegiatan langsung aja. Walaupun nggak masuk di Musrenbang, tapi itu tetap ada pelatihan untuk bulan Maret. Siap Pak, terima kasih. Itu yang Syukur-syukur ini satu kegiatan itu ada 10 sampai 20 orang, jadi satu tim gitu dari kelurahan kita. Kalau usulan 1-2 orang nanti digabung kita dengan kelurahan lain tuh. Gitu. Kalau dari kelompok kita Kalisari udah ada 20 orang, berarti udah bisa buka satu kelas. Gitu. Ya, koordinasi aja nanti ke kelurahan ya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Nanti untuk persyaratannya apa aja Pak? Mohon maaf, nanti biar saya koordinasi dengan teman-teman. Datang aja nanti ke kelurahan dari Senin ya. Kalau enggak sore ini datang, saya tunggu. Brosurnya ada persyaratannya, ada untuk masuk kita ke apa namanya Jakarta Peduli Lindungi. Nah itu ada di situ nanti. Ya Pak, makasih banyak Pak. Baik Bapak Ibu peserta Pramusrenbang, baik yang melalui Zoom meeting, Pak RT, Pak RW,
semua yang hadir di aula, Bu Sekcam dan rekan-rekan semua, Bimaspol, FKDM, Babinsa dan Pol PP, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah, Pra Musrenbang Kelurahan Kalisari selesai kita laksanakan. Semoga nanti kita bertemu pada tanggal 2 Februari 2020, nanti yang akan dipimpin dengan Pak Wakil Wali Kota. Bagi Bapak-Bapak, nanti tetap kita melaksanakan melalui Zoom meeting yang hadir di sini ya seperti ini di aula. Karena Pak Wakil Wali Kota, Pak Wali, semua asisten, Seko itu melalui Zoom meeting semua. Mudah-mudahan usulan kita untuk tahun 2023 semua bisa direalisasikan, kecuali yang ditolak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, Pramusrenbang Kelurahan Kalisari saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.